Halo Maya. Udah nih, udah tadi kok Mila. Oh, udah. Oh. Udah nampak dah. Udah share screen. Masih share screen. Udah Dinda kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumaya dari Universitas Muhammadiyah Riau, jurusan Biologi dengan NIM 19020210. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis kualitas larutan mikroorganisme lokal atau disingkat dengan MOL dari Bonggol Pisang. Nah, latar belakangnya adalah larutan mikroorganisme lokal atau biasa disingkat dengan MOL itu terbuat dari bahan-bahan alami sebagai media hidup dan berkembangnya mikroorganisme yang berguna untuk mempercepat penghancuran bahan organik. MOL dapat juga disebut sebagai bioaktivator yang terdiri dari kumpulan mikroorganisme lokal dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam setempat. MOL dapat berfungsi sebagai perombak bahan organik dan sebagai pupuk cair melalui proses fermentasi. Faktor utama penyebab maraknya penggunaan pupuk kimia yaitu mudah ditemui, cepat respon, dan unsur hara lengkap. Pembuatan pupuk kandang yaitu butuh 3-4 bulan untuk dapat menghasilkan pupuk kandang yang siap digunakan. Pembuatan pupuk kandang dapat dipercepat dengan bioaktifikator larutan MOL Bonggol Pisang. Kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam membuat petani harus ketergantungan terhadap pupuk kimia yang mahal, sehingga petani mencoba mencari jalan keluar dan mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Mikroorganisme lokal dapat bersumber dari berbagai macam bahan lokal, antara lain urin sapi, batang pisang, daun gamal, buah-buahan, nasi basi, dan lain-lain. Itu tuh dapat berperan dalam proses pengelolaan limbah ternak, baik limbah padat untuk dijadikan kompos serta limbah cair ternak untuk dijadikan biourin. Sumber karbohidrat pembuatan MOL pada penelitian ini yaitu menggunakan bonggol pisang. Bonggol pisang itu mengandung gizi yang cukup tinggi dan komposisi yang lengkap. Mengandung karbohidrat 66%, mempunyai kandungan kadar protein 4,35%, sumber mikroorganisme pengurai bahan organik atau dekomposer. Jenis mikroorganisme yang telah diidentifikasi pada MOL bonggol pisang antara lain ada Bacillus, Aeromonas, Aspergillus niger, Azospirillum, Azotobacter, dan mikroba selulotik. Mikroba inilah yang biasa menguraikan bahan organik. Mikroba pada MOL bonggol pisang akan bertindak sebagai dekomposer bahan organik yang akan dikomposkan. Penambahan urin sapi pada MOL dimanfaatkan sebagai sumber mikroorganisme karena kotoran ternak mengandung mikroorganisme. Kotoran ternak sapi cair memiliki kandungan unsur hara yang lebih tinggi daripada kotoran ternak sapi padat. Penelitian MOL bonggol pisang selain menggunakan urin sapi juga menggunakan air kelapa sebagai media pertumbuhan mikroorganisme. Menurut Budi Dianto, air kelapa merupakan media yang baik untuk pertumbuhan mikroorganisme selama proses fermentasi karena air kelapa mengandung 7,27% karbohidrat, 0,29 protein, beberapa mineral lainnya. Nah, rumusan masalahnya itu adalah kesulitan mendapatkan pupuk saat musim tanam membuat petani harus ketergantungan terhadap pupuk kimia yang mahal, sehingga petani mencoba mencari jalan keluar mengurangi ketergantungan terhadap pupuk kimia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui analisis kualitas larutan MOL bonggol pisang. Metode penelitian ini waktu dan tempat penelitiannya itu dilaksanakan pada bulan November tahun 2014 sampai Januari 2015. Tempat penelitiannya itu di Laboratorium Universitas Udayana. Alat dan bahan penelitian, alat yang digunakan pada penelitian ini itu ada timbangan, pisau, botol, plastik Erlenmeyer, gelas ukur, tabung reaksi, pipet, pH meter, mesin pengocok, beaker gelas, cawan Petri, lampu Bunsen, dan lain-lain. Nah, teman-teman, semua bisa dilihat pada slide berikut ya. Nah, rancangan penelitian.
Rancangan penelitian ini dia menggunakan rancangan pola acak, kelompok, atau RAK. Faktorial itu faktor utama. Pertama, konsentrasi bogor pisang yang digunakan yang terdiri dari B1 itu 100 gram bonggol pisang tambah 100 gram gula merah tambah 100 ml urin sapi tambah air kelapa 1 liter. Serta untuk yang B2-nya itu 200 gram bonggol pisang tambah 100 gram gula merah tambah 100 ml urin sapi tambah air kelapa 1 liter. Serta untuk yang B3-nya 300 gram bonggol pisang tambah 100 gram gula merah ditambah dengan 100 ml urin sapi tambah air kelapa 1 liter. Faktor kedua yaitu lama fermentasi itu terdiri dari 2 minggu, 4 minggu, serta sampai 6 minggu. Untuk analisis datanya itu dianalisis dengan menggunakan analisis varian atau sidik ragam dan menggunakan rancangan acak kelompok pola faktorial. Apabila perlakuan menunjukkan pengaruh nyata, maka dilanjutkan dengan uji BNT tarif 5%. Hasil dari penelitian ini itu berdasarkan analisis statistika menunjukkan interaksi konsentrasi bonggol pisang dan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap parameter total populasi bakteri, N total, P tersedia, pH, C organik, dan rasio CN larutan mol. Faktor tunggal, konsentrasi bonggol pisang berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter. Faktor tunggal fermentasi bonggol pisang berpengaruh tidak nyata terhadap semua parameter. Nah, kesimpulan yang terdapat pada jurnal ini itu adalah kualitas larutan mol bonggol pisang itu dapat disimpulkan bahwa interaksi konsentrasi bonggol pisang dan lama fermentasi berpengaruh tidak nyata terhadap faktor tunggalnya. Begitu juga pada parameter total populasi bakteri, pH, C organik, N total, P tersedia hingga rasio C per N pada mol bonggol pisang. Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.